Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video kali ini pada mata kuliah ekonomi sektor publik, dan materi pada video kali ini itu adalah tentang bagaimana pengambilan keputusan publik, yaitu keputusan-keputusan yang terkait dengan barang publik, barang yang kemudian kita nikmati dengan seksama oleh semua masyarakat. Nah, sebagai preview, pengambilan keputusan kolektif atau collective decision making ini yaitu seperti menentukan seberapa banyak barang publik yang hendak disediakan, itu berbeda dengan pengambilan keputusan secara individu. Oleh sebab itu kita perlu mempelajarinya, karena walaupun ada kemiripan-kemiripannya, ada hal-hal yang kemudian membuat menjadi sulit untuk kemudian mengambil keputusan yang seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian bab ini memang akan lebih memberatkan pada sisi ekonomi politik. Jadi ekonomi publik ini yang merupakan ilmu ekonomi, tetapi irisan dengan politiknya itu cukup banyak gitu ya. Nah, sebab berikutnya kita akan berbicara di awal ini akan tentang terkait dengan bagaimana mekanisme publik untuk mengalokasikan sumber daya. Kita sudah belajar tentang bagaimana mekanisme uh, sumber daya untuk individu. Tetapi bagaimana kalau kemudian ada sumber daya, tetapi kemudian pengambilan keputusannya, pengalokasiannya itu harus melibatkan publik gitu ya. Nah, ini adalah ada gambar, dikatakanlah ini pejabat membuat anggaran untuk barang publik misalkan gitu ya. Nah, alokasi sumber daya pada barang privat itu dilakukan melalui mekanisme harga, di mana terjadi equilibrium itu terjadi sebagai interaksi antara penawar permintaan terhadap barang privat tersebut gitu ya. Jadi mekanisme harga itu kemudian menentukan siapa yang mendapatkan, siapa yang tidak gitu kan. Tentu dengan harga itu gitu ya. Kalau dia punya willingness to pay, kemampuan untuk membayarnya sesuai dengan harga tersebut, maka kemudian akan terjadi konsumsi di situ gitu ya. Kalau tidak, tidak bisa gitu kan. Tapi barang publik itu agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, dia harus pertama dulu individu tersebut harus memilih perwakilannya melalui pemilu. Jadi kenapa? Karena wakil-wakil tersebutlah kemudian merumuskan anggaran publik untuk melakukan belanja publik gitu ya. Jadi belanja publik itu adalah belanja yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. Dan untuk bisa mengeluarkan anggaran itu, untuk bisa membelanjakan itu harus diputuskan secara bersama antara wakil tersebut dengan eksekutif gitu ya. Maka kemudian keberadaan wakil tersebut itu harus bisa mewakili individu yang sudah memilihnya. Nah, baru kemudian anggaran tersebut dibelanjakan oleh pemerintah. Nah, wakil rakyat tersebut itu harus menentukan kebijakan, itu harus berdasarkan aspirasi konstituennya. Oleh karena itu, mereka harus bisa memastikan aspirasi konstituen itu apa, gitu kan? Apa sebenarnya? Kemudian yang kedua, dari berbagai aspirasi itu kemudian dia bisa menilai mana yang lebih penting, mana yang prioritas dan sebagainya, gitu kan. Nah, ini yang kemudian membuat sedikit susah gitu ya untuk memutuskannya. Nah, ada dua hal yang kemudian uh, menjadi kesulitan dalam membuat public choice ini gitu ya, atau keputusan secara publik. Yang pertama adalah masalah pengungkapan preferensi. Nanti yang kedua adalah masalah agregasi preferensi. Pengungkapan preferensi ini adalah bahwa ternyata untuk mengungkap preferensi seseorang atau bahkan banyak orang nantinya dalam sebuah keputusan publik itu menjadi tidak mudah gitu karena banyak kepala, banyak preferensinya, dan ada beberapa alasan kenapa kemudian mengungkapkan preferensi itu menjadi tidak mudah. Yang pertama, tidak ada cara efektif bagi individu untuk mengekspresikan pandangan preferensinya terhadap suatu barang publik dibanding barang publik lainnya. Dia lebih suka rumah sakit lebih banyak, dia lebih suka pendidikan lebih banyak. Itu tidak ada cara efektif untuk kemudian mereka menyampaikan itu, walaupun misalkan melalui opini, melalui survei misalkan, tetapi itu tidak efektif untuk menunjukkan preferensi secara komprehensif, secara lengkap gitu ya. Kemudian pemilu hanya menggambarkan sedikit saja dari perilaku pemilih. Maksudnya adalah ketika misalkan calon-calon wakil rakyat atau calon kepala eksekutif itu kemudian menawarkan sebuah program dan ketika masyarakat itu memilih calon itu bukan berarti kemudian tidak sepenuhnya berarti bahwa preferensi dia sama persis dengan apa yang disampaikan oleh si calon itu gitu kan. Mungkin sebagian iya, sebagian tidak gitu kan. Sehingga pemilu itu hanya menggambarkan sedikit saja dari perilaku pemilih.
Belum lagi kalau misalkan terjadi hal-hal yang di luar eh, hal-hal yang sifatnya jujur, adil, demokratis gitu ya, maka perilaku pemilih bisa jadi tidak mencerminkan preferensi dia gitu kan. Dan yang ketiga, jika ditanya pun preferensi pemilih, baik melalui survei, tanya jawab langsung ataupun apapun itu gitu ya, belum tentu preferensi yang disampaikan itu adalah yang sebenarnya. Kenapa? Karena seringkali jawabannya tidak konsisten antar waktu. Jadi bisa hari ini A, besok B, besoknya lagi C, dan sebagainya gitu. Atau juga kenapa ini juga menjadi eh, tidak konsisten, itu bisa jadi karena individu tidak datang pada taraf yang nyata-nyata di depan mata gitu ya. Kalau misalkan ditanya apakah preferensinya dia lebih suka pendidikan gratis gitu ya, tetapi saat itu dia tidak punya anak yang kemudian harus disekolahkan, sehingga dia tidak memiliki beban untuk pendidikan, biaya pendidikan, maka bisa jadi dia tidak bisa menjawab apa preferensinya gitu kan. Dia mungkin lebih prefer ya daripada menghabiskan untuk pendidikan, mending untuk bantuan orang miskin karena mungkin dia miskin misalkan gitu ya. Tetapi ketika ditanya kepada orang yang memiliki trade off antara pendidikan dan kesehatan misalkan, dan dia dalam kondisi sehat tapi pendidikan yang sangat dibutuhkan, bisa jadi akan menjawab seperti itu. Jadi ketika trade off-nya tidak dihadapi, maka preferensinya pun juga akan tidak bisa menunjukkan yang sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana preferensi individu terhadap barang publik? Ada 3 perbedaan preferensi barang terhadap barang privat. Yang pertama, rasa atau taste. Jadi individu itu dapat berbeda preferensi terhadap barang publik. Ada yang lebih prefer pendidikan, ada yang kesehatan, ada yang taman dibandingkan dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian pendapatan. Kalau rasa atau tes ini agak sama dengan barang privat, jadi setiap orang juga memiliki preferensi yang berbeda terhadap barang privat secara tes ini. Kemudian secara pendapatan, kalau barang privat, jadi dia akan cenderung untuk melakukan lebih banyak untuk barang publik dan barang privat gitu sebenarnya. Semakin tinggi pendapatan seseorang cenderung untuk melakukan lebih banyak untuk barang publik atau barang privat. Nah, jika pemerintah akan meningkatkan belanja publik, kelompok dengan pendapatan tinggi biasanya menanggung lebih banyak biayanya. Ini terutama kalau ini dikaitkan dengan jenis pajaknya apa, karena barang publik itu dibiayai dengan pajak gitu. Nah, kaitannya profit individu itu juga terkaitan dengan pajak gitu ya. Dia merupakan penggunaan pemerintah yang dibutuhkan untuk menyediakan barang publik. Nah, ada uniform taxation versus proportional taxation. Uniform taxation itu adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang dengan jumlah yang sama. Jadi misalkan pajaknya 100.000, semua orang dikenakan pajak 100.000 gitu ya. Maka tentu sebelum ke situ proportional taxation dulu. Proportional taxation itu adalah pajak yang dikenakan kepada setiap orang dengan persentase yang sama. Tentu nanti nominalnya akan berbeda sesuai dengan jumlah full-nya, misalkan pajak pendapatan gitu ya. Dia kalau proporsional 10% dari pendapatan, itu akan berbeda tergantung, setiap orang itu akan berbeda tergantung kepada berapa pendapatan dia. Kalau uniform taxation, berapapun pendapatannya, bisa jadi dikenakan misalkan 500.000. Nah, maka dampaknya terhadap preferensi individu terhadap barang publik itu akan berbeda gitu ya. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kalau kita pakai proportional taxation, maka pajaknya secara nominal itu akan tinggi gitu kan. Maka dia cenderung untuk memilih preferensi terhadap barang publiknya lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang pendapatannya lebih rendah gitu. Karena semakin tinggi permintaan terhadap barang publik, itu artinya pajaknya akan semakin tinggi, dan semakin tingginya dari 10% ke 15%, maka secara nominal dia akan lebih tinggi membayarnya gitu kan. Kemudian juga ada progressive tax sama regressive tax. Progressive tax itu adalah pajak yang ketika pendapatannya misalkan semakin naik, nilai objek pajaknya semakin naik, maka persentasenya semakin naik. Sementara regressive tax sebaliknya, ketika objek pajaknya nilainya semakin naik, proporsinya pajaknya itu semakin mengecil persentasenya. Nah, jadi preferensi individu atau publik itu dipengaruhi oleh 3 hal ini gitu ya. Nah, ini adalah contoh secara grafik gitu ya. Bagaimana kalau proportional tax ini sebentar.
bagaimana kalau proportional tax ini adalah budget constraint dari individu yang pendapatan lebih rendah, ini yang orang kaya misalkan gitu ya. Pada pendapatan yang lebih rendah, orang miskin katakanlah gitu ya, maka permintaan terhadap barang publik dan barang privat secara umum dia sebenarnya rendah gitu kan dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memang permintaannya terhadap semua barang, baik barang publik maupun barang privat itu tinggi gitu. Akan tetapi ketika proportional tax gitu ya, maka dia cenderung untuk memilih barang publik yang lebih banyak, meminta barang publik lebih banyak. Sehingga untuk poor people ini nggak jelas hasilnya, tidak jelas apakah nanti lebih banyak atau lebih sedikit. Tetapi yang pasti untuk rich people, rich persons, dia akan cenderung untuk memiliki preferensi barang publik yang lebih sedikit. Kenapa? Karena sekali lagi untuk barang publik yang semakin banyak, tentu nanti pajak yang harus dia bayar secara proporsi memang sama, tetapi secara value, secara nominal, dia lebih besar. 10% dari 1 juta dengan 10% dari 10 juta, itu tentu berbeda. Yang kemudian kalau artinya semakin banyak barang publik yang harus disediakan, maka nanti belanja dia untuk barang privat itu semakin sedikit, sehingga dia lebih prefer lebih sedikit. Sementara kalau uniform tax, cenderung rich persons itu memiliki preferensi terhadap barang publik yang lebih banyak daripada poor person gitu ya, karena bentuknya seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya ya, preferensi industri terhadap barang publik ini terkait dengan utilitasnya, ini quantity of public goods. Jadi titik maksimumnya itu ada di titik G. Semakin banyak public goods itu utilitasnya semakin turun. Bisa jadi karena nanti oversupply atau kebanyakan apa namanya pajak yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kemudian ini adalah utility with uniform taxation di sini, kemudian quantity of public goods. Gambaran menyebutkan preferensi 3 kelompok dalam populasi dengan uniform taxation. Jadi poor, middle income, sama rich. Jadi kalau dengan uniform taxation, rich person itu akan cenderung untuk memiliki tingkat utilitas yang lebih tinggi daripada yang utility of poor. Tentu utility orang kaya disuruh bayar pajak yang sama dengan orang miskin gitu ya, dan mendapatkan kualitas yang sama untuk barang publiknya, tentu tingkat utilitasnya lebih tinggi orang yang pendapatan semakin tinggi, karena secara persentase bisa jadi dia membayar lebih sedikit gitu ya, daripada pendapatan dia. Nah, yang kedua itu adalah masalah dalam agregasi preferensi. Jadi karena ada banyak perbedaan, maka kemudian bagaimana mengambil keputusan secara kolektif? Ini kita juga wajar mengetahui ini. Diskusi politik populer sering menuju kepada apa yang diinginkan rakyat, gitu ya. Tetapi itu juga kembali ke permasalahan yang pertama tadi, bagaimana mengungkapkan keinginan rakyat itu sendiri. Setelah tahu keinginan rakyat, kemudian diagregasi menjadi kolektif itu juga tidak mudah. Karena orang yang berbeda menginginkan hal yang berbeda, bagaimana keputusan sosial dapat dibuat dari pandangan berbeda ini? Dalam kediktatoran, jawabannya mudah. Ya udah, penguasa itu sendiri yang menentukan gitu. Tetapi dalam demokrasi itu tidak mudah sama sekali gitu ya. Nah, sejumlah aturan pengurusan berbeda telah disarankan, di antaranya pemungutan suara bulat, pemungutan suara mayoritas sederhana, dan pemungutan suara mayoritas 2/3 gitu ya. Nah, kita akan membahas yang pertama itu adalah majority voting, dan sebagai salah satu cara untuk menentukan bagaimana mengambil keputusan secara kolektif. Majority voting ya bahasa Indonesia adalah suara terbanyak. Nah, suara terbanyak pun ini juga bisa suara terbanyak bulat, artinya pokoknya yang paling banyak, atau suara terbanyak 2/3 artinya dikatakan benar-benar majority itu ketika suaranya 2/3. Sekarang lebih banyak yang digunakan adalah 50+1 gitu kan. 50% plus 1 itu kemudian sudah dianggap sebagai majority. Nah, equilibrium suara terbanyak terjadi jika hanya ada satu alternatif yang memenangkan suara terbanyak dibandingkan dengan alternatif lainnya. Kalau ternyata ada dua itu nggak bisa gitu ya. Terkadang sistem suara terbanyak tidak memberikan hasil yang jelas ketika ada lebih dari 2 alternatif yang mendapatkan suara terbanyak. Contohnya nih, misalkan ada 3 orang, 1, 2, dan 3, dan 3 alternatif. Film A, B, dan C. Ini tidak mudah. Orang pertama prefer A daripada B daripada C. Orang kedua prefer C daripada A daripada B. Orang ketiga prefer B daripada C daripada A. Nah, kalau ketiga orang ini disuruh milih gitu ya, maka
apa yang sebenarnya, film apa yang akan ditonton oleh ketiga orang ini. Misalkan nih ya. Nah, asumsikan kita memilih, kita versuskan dulu dua, A versus B gitu ya. Kalau A versus B, kalau kita lihat gitu ya, maka orang pertama dan orang kedua itu akan memilih A. Sementara orang ketiga memilih B. Maka A menang gitu ya. Tapi kalau kita memilih A dan C misalkan, maka C menang. Karena orang kedua dan orang ketiga itu lebih prefer C daripada A gitu kan ya. Nah dari sini saja kita akan melihat bahwa seolah-olah C harus menang gitu ya. Nah sekarang kita coba jadi A tadi tidak disukai gitu ya. A. Awalnya tadi A menang. Antara A dan B itu A menang. Sementara A dengan C itu C menang. Nah sekarang bagaimana B dengan C? B dengan C, orang pertama prefer B, orang kedua prefer C, orang ketiga prefer B. Jadi artinya B itu lebih disuka daripada C. Jadi dia muter. A dengan B itu menang A dengan C menang C. Tapi B dengan C itu menang B. Padahal tadi B dengan A itu menang A. Jadi muter dia. Nah ini kemudian suara terbanyak itu tidak menghasilkan equilibrium atau hasil yang jelas gitu ya. Ini disebut sebagai voting paradox. Tidak ada pemenang yang jelas gitu ya. Nah, seringkali untuk menghindari siklus pemungutan suara itu, demokrasi mengatur pengambilan keputusan mereka sebagai urutan suara. Misalkan, pertama mereka memilih A melawan B dulu. Kemudian apapun itu hasilnya, yang menang itu melawan C gitu ya. Dengan penentuan akhir tergantung pada hasil pemungutan suara itu tanpa konteks lebih lanjut. Kalau tadi kan A melawan B, menang lawan C, tapi kemudian dilihat lagi C dengan yang kalah saat A melawan B tadi gitu kan. Nah, tetapi ini kalau dibuat sequence urutan hanya 2 kali gitu misalkan A lawan B dulu, siapa yang menang nanti lawan C gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah gitu ya. Nah, tapi juga ini sangat penting untuk mengontrol agenda urutan terjadinya pemungutan suara. Apakah A dengan B dulu, atau A dengan C dulu, atau B dengan C dulu? Itu akan sangat mempengaruhi hasilnya. Perhatikan juga bahwa juga jika individu menyadari akan ada urutan suara tertentu, mereka mungkin ingin memilih secara strategis. Misalkan A, antara A dan B, pilihan A dan B gitu ya. Mungkin dia akan lebih prefer A. Tetapi ketika A ini ditandingkan dengan C, itu pasti akan kalah, sementara dia nggak suka C. Gitu loh. Dia lebih suka urutannya misalkan dia lebih suka A, kemudian B, kemudian C. A dan B, dia mungkin akan lebih milih A. Tetapi ketika ditandingkan, A dan C lebih menang C misalkan nanti. Maka kemudian dia kemungkinan akan mengatur agar ketika memilih antara A dan B, dia memilih B yang kemudian nanti akan menang ketika lebih disukai daripada C gitu kan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Analisis ini kemudian mengarah pada pertanyaan, apakah ada aturan pemungutan suara yang akan memastikan hasil menentukan untuk setiap suara? Kedua, apakah ada keadaan di mana pemungutan suara itu sederhana akan menghasilkan hasil yang menentukan gitu ya. Nah, maka kemudian mekanisme politik yang ideal harus memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, transitivity. Nah, transitivity itu lawannya dari tadi yang muter-muter voting paradox. Artinya adalah kalau A lebih disukai B dan B lebih disukai C, maka A itu harus lebih disukai daripada C. Harus seperti itu. Nggak boleh kemudian A lebih disukai B, B lebih disukai C, tapi C lebih disukai daripada A. Itu tidak transitivity. Gitu ya. Kemudian non-dictatorial choice. Dalam masyarakat demokratis, mekanisme politik yang bermakna harus memastikan bahwa hasilnya tidak hanya mencerminkan preferensi individu tunggal. Nggak boleh ada diktator di situ. Kemudian yang ketiga, independent of irrelevant alternatif. Jadi alternatif yang tidak relevan itu tidak boleh masuk dalam pilihan gitu. Jika kita harus membuat pilihan antara katakanlah kolam menang dan lapangan tenis, hasilnya tidak boleh tergantung pada apakah ada alternatif ketiga seperti perpustakaan baru misalkan. Kemudian unrestricted domain, mekanisme harus bekerja tidak perlu apa set preferensi dan tidak perlu apa kisaran alternatif di mana pilihan yang akan dibuat. Nah, ternyata ini semua menurut Arrow gitu ya, Kenneth Arrow, itu tidak mungkin tercapai gitu semuanya. Maka kemudian disebut Arrow's impossibility theorem, bahwa dia menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang akan memuaskan semua karakteristik yang diinginkan ini. Namun, teori ketidakmungkinan Arrow ini menunjukkan bahwa kecuali beberapa individu diberikan kekuatan diktator,
pemerintah seharusnya tidak diharapkan untuk bertindak dengan tingkat konsistensi dan nasional yang sama dengan individu. Jadi tidak akan ada mekanisme politik yang kemudian bisa memenuhi 4 karakteristik yang ideal ini gitu ya. Ini menurut Ero gitu ya. Akan tetapi sebagai institusi pemerintah itu tidak diharuskan memiliki konsistensi dan rasionalitas yang sama seperti layaknya individu dalam mengkonsumsi barang publik gitu ya. Nah, kemudian ada single peak preference itu apa? Bahwa setiap individu memiliki satu puncak eh, ke profil preferensinya. Properti preferensi puncak tunggal ini cukup untuk menjamin adanya keseimbangan pemungutan suara mayoritas. Ini single peak preference. Misalkan di sini quantity of public good, di sini utility-nya, maka pada utility tertinggi lah preferensi dia sebenarnya. Berarti ini 0 gitu ya. Dia lebih memilih untuk tidak ada barang publik. Semakin ada barang publik dia semakin turun. Kalau ini di tengah, dan kalau ini double peak preference antara ada dan antara tidak ada sama sekali sampai ada di sini. Nanti akan kita lihat mungkin pada bab-bab selanjutnya. Nah, preferensi itu tidak akan tunggal jika ada lebih dari satu barang publik dan pemungutan suara diambil secara paket daripada satu persatu barang publik pada satu waktu. Kemudian pemungutan suara dilakukan terhadap barang privat yang disediakan secara publik, namun mempunyai alternatif secara privat, misalkan pendidikan. Ini termasuk pendidikan di sini. Ini contohnya. Dan yang ketiga, pemungutan suara terhadap dari pertanyaan diskusi seperti struktur pajak dan penghasilan. Nah, kemudian ada konsep lain yaitu median voter. Apa sih itu median voter? Median voter itu ternyata pemilih yang tengah-tengah, di mana pilihan di atasnya dan di bawahnya itu sama gitu ya. Nah, individu mana adalah individu yang sehingga setengah prefer lebih sedikit, setengah lainnya prefer lebih banyak. Nah, kebalik ini lebih banyak ya, artinya dia ada di tengah-tengah lah pokoknya gitu ya. Nah, hasil pemungutan suara mayoritas sesuai biasanya itu akan sesuai dengan preferensi pemilih media. Kenapa? Ada alasannya. Misalkan nih, ini preferred level of expenditure on public good. Di sini ada Lucy, Tom, Jim, John, and Jill. Masing-masing ada preferensinya 600, 800, 1000, 1400. Jim is the median voter. Maka kemudian nanti preferensi public good-nya itu akan mengarah ke Jim ini. Kenapa? Karena jika tingkat pengeluaran di bawah 1000, gitu ya, di bawah 1000, maka akan dipilih 1000. Kenapa? Karena yaitu Jim ditambah orang yang menginginkan lebih dari 1000 suara. Jadi kalau tingkat pengeluaran di bawah 1000, ya kalah. Karena Jim, John, Jill akan memilih 1000. Ketika menginginkan lebih dari 1000, maka yang Tom dan Lucy ini memilih 1000 aja, gitu kan. Jadi mereka memilih suara untuk 1000. Nah, inefisiensi majority voting equilibrium. Beberapa bentuk pengeluaran publik sebenarnya dilakukan secara tidak proporsional oleh orang miskin. Orang kaya mungkin kurang menggunakan taman umum karena mereka memiliki halaman yang besar gitu kan. Sehingga walaupun orang kaya misalkan makanya orang kaya kemudian tidak banyak meminta barang publik secara relatif terhadap barang privatnya. Kemudian menurut pemilih median, ada kecenderungan yang sangat besar untuk kelebihan pasukan barang tersebut seperti itu tadi. Dalam banyak kasus sulit untuk memastikan keseimbangan. Pemilih muda mendapatkan bagian lebih kecil dari manfaat dan menanggung bagian yang lebih kecil dari biaya. Biasanya begitu. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan sistem dua partai dan median voter? Nah, ini contohnya. Ini pilihan mediumnya, median voternya. Kemudian ini misalkan ini pakai contoh di apa namanya di Amerika, Demokrat dan Republik atau partai satu, partai dua lah katakanlah gitu ya. Nah, kalau ternyata ini median voternya, kalau partai satu itu memilih di sini, maka partai kedua agar menang, dia harus di sini, agar mendekat-mendekat ke tengah. Tapi kalau dia tahu di sini, maka D ini juga akan bergeser ke sini. Kalau dia terus di sini juga akan ke sini, terus sehingga akhirnya kemudian median voter. Begitu sebanyak kalau dari sini, dia akan bergerak ke tengah, gitu ya. Nah, kelemahan sistem ini, equilibrium majority voting ini terjadi jika individu mempunyai single peak preference, artinya menuntut adanya satu dimensi pilihan saja. Jika ternyata banyak dimensi dan voter tidak bisa didefinisikan dalam dimensi tersebut, maka bisa tidak terjadi equilibrium. Misalkan, yaitu tadi, Demokrat dan Republik, gitu ya. Kalau ternyata ada 3, misalkan gitu ya, maka tidak ada medium voter di situ, gitu ya. Cenderungnya agak susah, gitu ya. Kemudian tingkat partisipasi median voter dan yang berada di tingkat median voter dalam proses politik yang rendah, terlebih jika pada akhirnya proses politik tersebut akan berujung sesuai preferensi mereka. Jadi mereka tahu bahwa
ujung-ujungnya keputusan publiknya akan sama dengan preferensi mereka, maka tanpa harus memilih, mereka juga akan mendapatkan hasil itu, sehingga cenderung mereka untuk mengekspresikan pilihan politiknya gitu ya, atau preferensinya. Nah, bagaimana kemudian alternatif untuk menentukan pengeluaran barang publik? Apa saja selain majority voting? Ada Lindell equilibrium. Nah, keseimbangan Lindell itu adalah tingkat penyediaan barang publik di mana jumlah tingkat pajak sama dengan biaya marginal produksi. Ini berusaha meniru cara mekanisme pasar bekerja dalam menyediakan barang-barang privat gitu ya. Nah, salah satu cara kita menjadikan tingkat barang publik yang efisien adalah persinggungan kurva permintaan kolektif yang dibentuk dengan menambahkan secara vertikal setiap kurva individu dengan kurva penawarannya. Nah, nanti akan seperti ini, seperti di kanan ini gitu ya. Ini kurva permintaannya, ini supply curve-nya gitu ya. Nah, meskipun keseimbangan linear efficient Pareto, tidak ada insentif bagi individu untuk mengatakan yang sebenarnya mengenai preferensi mereka, karena harga pajak mereka bisa meningkat karena permintaan mereka yang dinyatakan. Maksudnya begini, di sini kan dibilang bahwa cara untuk menentukan berapa G-nya ini itu adalah mengumpulkan semua permintaan semua orang gitu ya. Nah, kurva permintaan semua orang ini menunjukkan preferensi mereka terhadap barang publik gitu ya. Maka kemudian dijumlah menjadi akumulasi permintaan barang publik semua orang. Kemudian disandingkan dengan kurva penawaran gitu ya. Permasalahannya adalah ketika permintaan terhadap barang publik itu semakin meningkat gitu ya, maka artinya pemerintah akan mengenakan pajak yang lebih besar. Sehingga individu cenderung untuk tidak mengatakan preferensi yang sebenarnya tentang uh, barang publik gitu, sehingga cenderung mungkin lebih rendah dan pajaknya menjadi lebih rendah keinginannya, ekspektasinya gitu. Ini inefisiensinya gitu ya. Nah, ini comparison of public choice mechanism antara majority voting dan Lindell equilibrium. Dalam majority voting, equilibrium may not exist, mungkin tidak ada gitu. Tapi ketika exist, in general, it is not part efficient. Sementara Lindell equilibrium, equilibriumnya always exist dan equilibriumnya always part efficient, tetapi individu tidak punya insentif untuk mengatakan preferensi yang sebenarnya. Nah, kemudian apakah ada mekanisme yang lain lebih efektif dari ini? Jawabannya susah gitu ya. Nah, kemudian pada bab terakhir terkait dengan politik dan ekonomi, bagaimana menyentuh beberapa interpretasi ekonomi dari fenomena, tapi cuma kita akan memilih kenapa individu itu memilih gitu ya. Nah, dalam banyak pemilu tingkat partisipasi pemilih relatif rendah dan sensitif terhadap kemungkinan terjadinya perubahan. Alasan ini seperti yang telah kami catat bahwa manfaat pemungutan suara untuk individu itu rendah. Ada sedikit kemungkinan satu orang itu mempengaruhi hasilnya. Jadi ini akan terjadi ya misalkan gitu ya, gue cuma satu kan gitu kan, nggak perlu milih, maka tidak akan mempengaruhi ke yang lain. Tapi kalau kemudian itu banyak orang yang berpikir seperti itu gitu ya, maka bisa jadi merubah hasil memang gitu ya. Nah, alternatif mungkin berbeda begitu begitu sedikit sehingga hasilnya ngawur gitu ya. Meskipun dari pengusaha relatif rendah, mereka tidak rendah dalam kaitannya dengan manfaat gitu ya. Dalam perhitungan yang sepenuhnya rasional tidak ada yang akan memilih karena probabilitas bahwa suara seorang akan membuat perbedaan pada hasil pada dasarnya adalah nol. Nah, paradoks ini bisa dijelaskan dengan cara yang agak tautologis ini. Hanya dengan berasumsi bahwa individu, maksudnya begini, secara ekonomi efektivitas memilih itu rendah atau nol gitu ya untuk membuat perbedaan gitu. Tapi kenapa ada orang tetap melakukan pilihan? Karena bisa jadi hanya dengan berasumsi bahwa individu mendapatkan utilitas dari pemungutan suara atau lebih umum kalau diperspektif dalam proses politik. Jadi bisa jadi dia mendapatkan utilitas ketika dia memilih gitu ya. Kemudian yang kedua, dia bisa jadi mungkin tidak bertindak secara sempit terhadap individu, tapi melihat bahwa merupakan kewajiban dia secara sosial untuk melakukan pemilihan dan sebagainya gitu ya. Nah, itu kira-kira beberapa hal terkait dengan bagaimana kita mengambil keputusan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.